Halo semua, kembali lagi di channel AKB Akibat Kuota Berlebih, channel yang saya buat karena saya kelebihan sangat banyak kuota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua website penting untuk belajar saham, khususnya untuk mengetahui tentang IHSG dan saham-saham favorit Anda. Nah, jadi pertama kita akan menuju ke website untuk melihat harga atau memodifikasi tampilan IHSG yang baik. Nah, jadi IHSG itu merupakan harga saham gabungan, indeks harga saham gabungan untuk saham-saham Indonesia. Nah, jadi kalau kalian ketik IHSG di Google akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan pergerakan IHSG terbaru dalam 5 hari. Nah, ini merupakan eh, rentang waktu yang bisa kita pilih. Bisa kita pilih 1 hari, karena hari ini belum buka, jadinya no chart available. Untuk 1 bulan, tunggu masih loading. Nah, internetnya ada. Nah, untuk max, kita bisa lihat dari tahun 2000 sampai yang terbaru, yaitu tahun 2024. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat rentang waktu IHSG di selain pilihan ini, nggak 1 tahun, misalnya 2 tahun kayak gitu. Itu nggak bisa, kita nggak bisa ngelihat. Bisanya cuma beberapa aja terbatas. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pergi ke website lain. Saya pribadi sangat suka websitenya Yahoo Finance. Nah, karena kebetulan saya lagi di Australia, makanya secara otomatis dia au.finance.yahoo.com. Jadi, kalau kalian ingin ke Yahoo Finance, kalian tinggal klik Yahoo Finance di Google. Yahoo Finance, misalnya. Atau kalian bisa pilih finance.yahoo.com langsung di sini. .yahoo.com. Nanti kalian akan otomatis ke websitenya. Nah, Yahoo Finance, walaupun tampilannya sedikit membingungkan karena banyak ada informasi, tapi kalian cuma perlu di kolom pencarian ketik IDX Composite. Nah, coba kita balik ke IHSG. Jadi IHSG itu juga bisa disebut IDX Composite. Tinggal ketik itu di kolom pencarian. IDX spasi Composite. Nah, ketika kita mengklik atau memilih ini, akan muncul tampilan harga atau pergerakan harga dari IHSG. Nah, kalau saya sendiri, saya akan pilih full screen sini. Lalu akan muncul pergerakan harganya. Di sini bagusnya kita diberikan lebih banyak opsi. 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ada pilihan max. Nah, di max ini kita bisa memilih banyak hal. Kita bisa menggunakan scroll untuk mouse, untuk zoom in dan zoom out. Ini misalnya scroll zoom in, atau scroll zoom out. Kayak gitu. Oh, sorry, ini datanya udah ada yang saya simpen ini. Gimana cara clear-nya ya? Coba kita ulang ya. Coba ulang-ulang. Saya clear drawings dulu. Mohon maaf. Nah, jadi ini merupakan data IHSG dari awal sampai yang terbaru. Karena kita memilih max pilihannya. Terus apa bedanya sama yang tadi? Nah, kita juga bisa memilih rentang waktu dari satu titiknya. Nah, ini adalah 1 week. Berarti dari satu titik ini merupakan pergerakan harga dalam 1 minggu. Terus kalau kalian milih 1 hour, tentu dia grafiknya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Tapi karena saya nggak terlalu pintar dalam menganalisis harga atau teknikal, saya nggak terlalu memperhatikan kolom ini sih, pilihan ini sih. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Tombol pensil di kanan ini yang sedang saya highlight, bisa kita pilih untuk menambahkan gambar pada grafik ini. Misal, kita ingin memberikan informasi kepada orang-orang bahwa pada tanggal berapa nih ya, 2012 ini
ada sebuah kejadian penting. Nah, yang bisa kita lakukan adalah klik tombol pensil. Jika sampai ada tulisan atau penampakan seperti ini, kita tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya call out. Misalnya di sini ya, di titik ini 2000 atau di mana ya, di sini aja deh biar gampang. Kita klik kiri, nanti akan muncul kayak dialog box kayak gitu. Di sini kita tulis apa yang mau kita sampaikan, misalnya gitu, harga puncak gitu. Oke. Lalu kita klik save, maka akan muncul tulisan harga puncak kayak gitu. Atau selain call out, kita mau line ya yang umum ya. Line. Kita bilang supaya kita tahu, oh kita beli di harga puncak, jadi kapan lagi dia, nah misalnya kan setelah harga puncaknya ini IHSG-nya turun gitu, kapan dia naik lagi ya? Nah, kita bisa simply klik di sini. Misalnya ini cuma misalnya aja ya. Duh, sorry agak susah ngelurusinnya. Nah, jadi kita bisa lihat dari tanggal ini 17 Juli dia baru sampai harga yang sama itu di sekitar tanggal April 22 April 2012. Nah, jadi lumayan lama dia bisa recovery. Nah, itu informasi-informasi kayak gitu tuh bisa kita cari tahu di sini dari website Yahoo Finance ini. Terus selain itu ada banyak pilihan yang belum semuanya saya coba, tapi bagi teman-teman yang tertarik bisa kalian coba di sini, pilih salah satu percobaan atau namanya apa ya ini ya, edit grafik yang disediakan. Misalnya ini tanda panah atau arrow, bisa ke atas atau ke bawah, bisa dipindah nggak ini ya? Kayaknya bisa. Oh bisa, misalnya di harga ini kalian mau tandai atau apa. Nah, lebih hebatnya lagi, ketika kita sudah memberikan tanda seperti ini, kita itu bisa membagikan informasi ini kepada orang lain. Yang saya maksudkan adalah, bisa dilihat di sini ada tombol, ada icon share, dari 3 icon di kanan atas, icon yang tengah, kita bisa klik. Nah, lalu akan muncul share chart or share this link. Nah, ini ada linknya. Kita klik copy to clipboard. Nah, kita bisa bagikan informasi ini sehingga orang dengan link ini akan langsung disajikan grafik yang sudah kita gambar. Bagus kan? Misal ini. Saya paste ya. Misalnya anggap saya orang lain nih, saya dapat linknya. Saya akses linknya, langsung saya disajikan kepada grafik yang tadi saya buat. Nah, tinggal digeser-geser, disesuaikan aja. Oh, berarti dengan metode ini kita bisa mengkomunikasikan ide kita lebih baik karena ada tools dari Yahoo Finance ini. Tuh. Saya juga sempat pakai, wah ini ternyata nggak lurus ya. Bisa digeser nggak ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Ya, jadi nanti kalian luruskan aja ya. Gunakan sesuai keinginan kalian. Nah, terus ini juga bisa, mana tadi ya? Waktu itu saya sempat buat trend line kayaknya ya. Nah, ini. Misalnya kita ingin mencari penurunannya. Berarti dari 2027 Desember sampai Oktober 2008, itu kurang lebih penurunannya ada 61%. Itu 45 bars, ini artinya 45 titik poin. Nah, satu titik poinnya berapa? Itu sesuai dengan yang ada di sini yang kita pilih. Berarti 1 minggu, 1 week. 1 week dikali 45 bars, artinya 45 minggu kurang lebih jarak penurunan antara posisi yang di atas dengan yang di bawah. Nah, kayak gitu. Jadi kayak penting banget untuk kalian ketika kalian ingin
memodifikasi atau mencari informasi lebih dari grafik-grafik ini. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting, coba saya clear dulu ya. Terus saya mau zoom out. Ini, nah di bagian comparison atau perbandingan, saya mau coba bandingkan harga IHSG dengan harga salah satu saham, itu Bank BCA, BBCA kodenya. Nah, kalau di dalam Yahoo Finance, karena dia ada banyak informasi saham selain saham Indonesia, kita pilih yang bbca.jk, JKSE. Nah, ini JKSE, artinya IHSG dalam bahasa Inggrisnya. Kita bisa pilih warna, besarnya garis, tebalnya garis, pilih aja. Nah, bisa kelihatan di sini. Mulai startnya ketika 2004, karena terlalu tebal, sorry. Gimana caranya ya? Kita kecilin lagi. Pilih ya. Terus warnanya saya merah. Pilih merah deh, biar kontras. Sorry, kenapa grafiknya tidak start dari awal ya? Nah, karena grafiknya tidak start dari awal, tidak start pada titik yang sama, coba saya pilih date range-nya 5 tahun belakangan. Kenapa tidak muncul ya? Coba saya ulang ya. Comparison, BBCA, warnanya merah. Ini ungu, merah. Nah, munculnya persen malah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, munculnya persentase. Nah, jadi bisa dilihat, kita bisa melihat perbedaannya di sini, comparison-nya. Tapi karena saya sedikit belum puas, saya coba sebentar ya. Baru berapa menit nih? Udah 12 menit. Saya pause sebentar. Oh, udah mulai jalan. Nah, jadi setelah saya coba-coba tadi, ternyata ada settingnya. Nah, misalnya saya ulang, membandingkan IHSG dengan Bank BCA. Tickernya atau simbolnya itu BBCA, yang cari yang .jk. Kita bisa pilih warnanya, saya mau warna merah, nanti dia akan muncul kayak gitu. Nah, tadi kan kita awalnya itu kayak gini, jadi dia nggak bisa, titik awalnya itu nggak bisa sama gitu ya, karena memang harganya nggak sama, karena sumbu Y-nya ini merupakan harga kayak gitu. Misalnya saya pilih waktunya dari Desember 2010 sampai sekarang tahun 2024. Ya jadi harga pada Desember 2010-nya ya yang merah BBCA harganya cuma 1.200 gitu. Terus harga IHSG-nya ya waktu itu 3.400. Jadi memang nggak bisa di startnya dari nol karena harganya memang beda. Kalau kita mau startnya sama-sama dari nol di suatu titik tertentu, kita ganti skalanya. Skala yang ini harga, yang di kanan, atau sumbu Y-nya kita ganti menjadi persentase. Cara milihnya adalah di icon setting, Y-axis scale, terus pilih percentage. Nah, ketika kita pilih persentase, itu dia otomatis titiknya itu merupakan sama-sama di 0%. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan harga antara yang merah yaitu Bank BCA dan yang biru itu adalah IHSG. Cara tahu harganya gimana? Kan ini persentase. Nah, ini persentase kenaikan dibandingkan dengan Desember 2010. Kita lihat aja harganya di sini. Di sini ada harganya.
IHSG itu 3.700, Bank BCA 1.500. Kita pilih terus. Ya, di kiri atas ini lihat. Ini merupakan harganya. Nah, di sini berarti di poin ini harga IHSG 5.900, BCA 6.000. Kayak gitu. Kalau mau nambah bank lain bisa nggak? Bisa. Misalnya kita nambah bank BRI, BBRIJK. Warnanya kita mau buat apa ya? Hijau. Ya udah bisa. Jadi ya dalam 10 tahun berapa ya? 14 tahun terakhir BCA naik 6 kali lipat, BRI 5 kali lipat, IHSG cuma 1 kali kayak gitu. Nah, rencananya video ini saya mau menjelaskan 2 website, tapi karena waktunya sudah sangat lama, karena juga tadi saya sempat menemukan masalah teknis yang akhirnya terpecahkan, jadi saya hanya menjelaskan tentang Yahoo Finance. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu website lain, yaitu Stockbit, yang juga sangat penting atau sangat banyak data-data saham yang bisa kita ambil. Jadi sekian video kali ini, terima kasih. Untuk kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar atau saran-saran video selanjutnya. Terima kasih.